Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada video kali ini kita akan mempelajari bab trigonometri terkait submateri, grafik trigonometri, identitas trigonometri, dan aplikasi trigonometri. Baik, kita mulai dari grafik trigonometri. Nah, di sini di bawah terdapat grafik sin X dan cos X. Jadi itu grafik sederhana dari fx sama dengan sin X dan fx sama dengan cos X. Sedangkan pada bagian atas kita perhatikan, di sini kita memiliki beberapa variabel yang dapat mengubah grafik tersebut berdasarkan koefisien A, B, C, dan D. Nah, jadi kita coba dulu. Di sini koefisien A itu berlaku atau mempengaruhi mengenai amplitudo atau simpangan terjauhnya. Jadi kalau normalnya itu amplitudonya 1, jika A-nya berubah bukan 1, maka amplitudonya pun berubah. Sedangkan B-nya, ini mempengaruhi banyaknya gelombang setiap putaran, dan itu juga menyebabkan periodenya. Jadi periode per gelombangnya itu adalah 360 derajat dibagi dengan koefisien B-nya. Sedangkan yang ketiga, C-nya, ini berlaku untuk pergeseran kanan dan kiri. Nah, ini pergeserannya juga dipengaruhi berdasarkan koefisien C. Atau sebenarnya di sini yang berpengaruh adalah gesernya itu sejauh X sama dengan min C per B. Makanya kalau C-nya positif, dia gesernya ke kiri. Kalau C-nya negatif, dia gesernya ke kanan. Gitu. Oke, selanjutnya. Yang D di sini berpengaruh atas pergeseran grafik ke atas dan ke bawah. Nah, ini juga mempengaruhi sumbu simetrinya. Jadi, sumbu simetri itu adalah Y sama dengan D. Oke, jadi keempat koefisien ini sangat mempengaruhi bentuk grafik trigonometri yang akan terbentuk. Jadi, kita coba ya bahas grafik trigonometri, tapi kita tinjaunya per satu putaran aja. Gitu. Jadi di sini kalau normalnya grafik trigonometri itu amplitudonya 1, kemudian grafik sin dan cos normalnya seperti yang di bawah ya. Kemudian juga sumbu simetrinya di Y sama dengan 0 gitu. Nah, kalau misalkan A, B, C, dan D-nya itu berubah, maka grafiknya pun geser-geser atau amplitudonya lebih besar atau seperti apa, kita coba ya. Sekarang kita coba soal yang pertama. Di sini terdapat fx sama dengan 1 plus 2 cos 2x min pi. Nah, di sini pi-nya pi radian maksudnya ya. Oke, kita coba dulu data koefisien A, B, C, dan D-nya. Nah, di sini A-nya 2, B-nya 2, C-nya min atau negatif pi, sedangkan koefisien D-nya 1. Nah, di sini berarti berdasarkan koefisien-koefisien tersebut, ya, perubahannya adalah sebagai berikut. Jadi amplitudonya itu jadi 2. Terus banyaknya gelombang dalam satu putarannya ada 2. Kemudian juga grafiknya bergeser 90 derajat ke kanan karena X-nya itu 90 gitu ya. Dan kita tahu si C-nya negatif pi, berarti kan geser ke kanan ya. Kemudian setelah itu D-nya juga 1, berarti sumbu simetrinya dia Y sama dengan 1. Oke, kita coba ya. Gambar dulu grafiknya. Nah, perhatikan di sini sumbu simetrinya Y sama dengan 1 berdasarkan koefisien D. Kemudian dari sumbu simetri itu amplitudonya perhatikan maksimalnya 3 dan minimalnya min 1. Jadi jaraknya terhadap sumbu simetri adalah 2 satuan gitu berdasarkan koefisien dari A. Nah, sedangkan banyak gelombangnya, B-nya 2 katanya. Kita lihat di situ ada 2 bukit dan juga 2 lembah gitu ya. Jadi jelas 2 gelombang per putaran. Nah, C-nya sekarang geser 90 derajat ke kanan katanya. Jadi, 90 derajat di sini maksudnya adalah ini yang warnanya hijau, dia adalah grafik asli dari cos. Jadi kan cos itu grafiknya mulai dari atas ya, dari titik yang maksimumnya ke sumbu simetrinya, kemudian ke titik minimumnya, naik lagi ke atas. Nah, dia geser 90 derajat ke kanan. Jadi, sebenarnya awal grafiknya itu yang warna hijau itu, tapi kan kita menggambarnya dalam satu putaran. Berarti kita harus tambahkan setengah gelombang lagi sebelum grafiknya dan setengahnya lagi setelah grafiknya selesai. Karena kan kita tahu gelombangnya itu ada 2 gelombang satu putaran gitu ya. Jadi, dipahami dulu konsep-konsepnya, kemudian juga pengaruh dari si koefisien A, B, C, dan D.
gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 2. Di sini titik potong fungsi fx sama dengan cos 5x terhadap sumbu x pada interval 0 derajat sampai 90 derajat, itu untuk x-nya adalah, jadi kita disuruh mencari titik potong titik potong grafik ini terhadap sumbu x gitu. Kalau terhadap sumbu x berarti kita punya clue di sini y-nya pasti 0. Nah, y itu sama dengan fx, berarti kita dapat simpulkan cos 5x-nya sama dengan 0. Kita sekarang tinggal cari sudut berapa yang cos-nya itu 0 gitu, ya kan? Nah, maka 5x adalah arcus dari cos 0, dan 5x-nya di sini mulai dari 90 derajat, 270 derajat, 360 derajat tambah 90 derajat, kemudian 270 derajat tambah 360 derajat, dan seterusnya. Sebenarnya banyak kan, cuman di sini kita mau cari yang x-nya itu antara 0 sampai 90. Nah, maka coba kita bagi dulu ya, yang di layar dibagi 5. Jadi x-nya dapat 18 derajat, 54 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Yang ditandai warna hijau itu tidak masuk. Kenapa? Karena x-nya itu adalah tidak sama dengan 90, tapi kurang dari 90 derajat gitu kan. Jadi di sini x-nya hanya 18 derajat dan 54 derajat. Nah, ini baru x-nya. Kita butuh titik potongnya. Berarti titik potongnya adalah, nah ini, 18 derajat, 0, karena y-nya 0 kan, dan 54 derajat, 0. Nah, ini dua tipe soal grafik trigonometri yang biasanya muncul pada soal-soal. Semoga paham ya. Oke, selanjutnya, identitas trigonometri. Nah, di sini sebenarnya identitas yang paling utama itu yang dikurung, yang dikotakan. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, itu disuruh dibuktikan ya dengan cara atau dengan metode segitiga siku-siku. Jadi di sini kita gunakan aturan segitiga siku-sikunya, Pitagorasnya gitu ya, untuk membuktikan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa gitu. Oke. Nah, di sini sudah terbuktikan, berarti kita bisa gunakan gitu. Dan ternyata tidak hanya satu aturannya, tapi kita bisa turunkan beberapa aturan lagi dari yang I1 ini gitu. Nah, I1-nya jika kita bagi dengan sin kuadrat alfa, itu memperoleh I2. 1 ditambah kotan kuadrat alfa, sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, kalau I1-nya dibagi dengan cos kuadrat alfa, maka memperoleh I3, yaitu tan kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Jadi kita memiliki 3 identitas trigonometri. Ini 3 identitas dapat turun lagi menjadi 9 identitas, tapi hanya diubah-ubah gitu. Jadi coba kita lihat. Sehingga, nah I1 dia turun lagi jadi 2 rumus lagi ya. Hanya tinggal pindah ruas seperti itu ya. Jadi sin kuadrat alfa sama dengan cos kuadrat alfa sama dengan seperti itu. Nah, I2 juga sama berarti. I3 juga sama. Nah, ini tambahannya. Oke, jadi ini rumus-rumus atau aturan-aturan identitas trigonometri yang sebenarnya nggak usah terlalu dihafalkan. Jadi kalian cukup menghafalkan I1 atau syukur-syukur I2 dan I3 juga hafal. Nah, untuk memperoleh rumus turunannya tinggal pindah-pindahkan ruas gitu ya. Tapi yang paling penting adalah hafalkan yang I1, karena itu adalah awal dari identitas trigonometri ini gitu. Jadi udah dibuktikan kan, berarti kita tinggal hafalkan. Oke, sekarang gimana cara penggunaan semua identitas trigonometri ini? Coba kita perhatikan. Nah, di sini misalkan terdapat soal cos kuadrat A ditambah tan kuadrat A negatif 1 dibagi tan kuadrat A sama dengan sin kuadrat A. Nah, di sini maksudnya adalah buktikan bahwa ruas kanan sama dengan ruas kiri. Nah, coba kita akan peroleh dulu, ini ruas yang lebih rumitnya ruas sebelah kiri kan. Jadi kita coba jalankan atau utak-atik gimana caranya ruas sebelah kiri bisa jadi sin kuadrat A. Oke, pertama, nah di sini cos kuadrat A-nya kita rubah dulu berdasarkan sifat yang sudah ada di sebelah kiri. Setelah itu kita sederhanakan, di sini kita peroleh
Nah, di sini perhatikan dulu, itu kurung yang besar itu adalah penyebutnya, dan kurung yang kecil itu tan kuadrat alfanya kita rubah kan, jadi sin kuadrat alfa dibagi cos kuadrat alfa. Karena tan itu kan sin per cos gitu ya. Pokoknya kita sederhanakan seperti di layar. Nah, diperoleh ternyata ujung-ujungnya adalah min cos kuadrat A ditambah 1. Nah, kalau kita perhatikan lagi, di sini, ini kita tulisnya biar agak bagus ya, 1 dikurang cos kuadrat A. Di sini berdasarkan sifat turunan untuk yang I1, perhatikan ini sama dengan sin kuadrat A. Artinya apa? Artinya terbukti ruas kiri sama dengan sin kuadrat A. Nah, selesai pembuktian kita. Jadi di identitas trigonometri ini tuh semua tentang pembuktian gitu ya. Jadi kita harus buktikan. Oke, sekarang nomor 4. Nah, soalnya 1 dibagi sekana A ditambah tan A sama dengan sekana A dikurang tan A. Di sini kedua ruasnya sebenarnya sama-sama sederhana kan, tapi ternyata kalau kita menjabarkan atau mengotak-ngatik satu ruas untuk mendapatkan ruas satunya lagi, itu akan lumayan rumit gitu ya. Jadi lebih baik kita menggunakan metode kedua, yakni kita jalankan kedua ruasnya berbarengan sehingga mendapatkan nanti ruas kanan sama dengan ruas kiri. Nah, ini langkah pertamanya. Kalau seperti ini, kita tinggal kalikan dulu penyebut di ruas sebelah kiri itu ke ruas sebelah kanan. Nah, ini lengkapnya. Jadi kita mendapatkan 1 sama dengan sekan kuadrat A dikurang tan kuadrat A, dan kita tahu itu sama dengan 1 ya. Ada kan di kumpulan rumus kita? Jadi kita memperoleh jawaban akhirnya 1 sama dengan 1. Nah, karena sudah ruas kanan sama dengan kiri, maka terbukti. Gitu. Jadi ada dua metode ya. Yang pertama adalah kita menjabarkan satu ruas atau mengotak-atik satu ruas untuk mendapatkan ruas satunya lagi, atau kita otak-atik dua-duanya sekaligus dan mendapatkan fakta kanan sama dengan ruas kiri gitu. Oke, selanjutnya tentang aplikasi trigonometri. Nah, di sini terdapat suatu soal cerita. Nah, kalau seperti ini lebih baik kita membaca satu kalimat, kemudian kita langsung buat sketsanya gitu. Jadi langsung kita baca ya. Sebuah kapal katanya berlayar dari pelabuhan A dengan arah 44 derajat sejauh 50 km. Jadi kita buat dulu pelabuhan A-nya, kemudian arah kapalnya itu 44 derajat. Nah, sumbu simetrinya itu tetap sumbu X ya, itu 0 derajat, jadi dia naik sedikit 44 derajat 50 kilo. Tiba di pelabuhan selanjutnya, kemudian dia meneruskan lagi katanya, berlayar lagi dengan arah 104 derajat sejauh 40 km ke pelabuhan C. Jadi kita buat lagi sumbu simetrinya, kemudian dia ternyata jalan lagi ke pelabuhan C, gitu, 40 km. Pertanyaannya adalah, jarak pelabuhan A ke C-nya berapa, gitu. Nah, dari sini kita harus buat dulu, ini kalau kalian masih ingat ya, pembelajaran kita tentang ini sebenarnya ada. Nah, aturan sin, cos, dan luas segitiga, cuman kita sudah bahas di video yang lain, jadi nanti bisa dilihat dulu ya videonya. Oke, jadi ini kita tinggal coba buat segitiganya dulu, segitiga A, B, dan C. Nah, seperti ini. Coba perhatikan dulu, kita kan punya sudut luar. Nah, ini sudut dalamnya kita harus cari. Berdasarkan yang sudah dipelajari saat SMP, di sini tuh perhatikan sudut 44 derajatnya itu adalah sudut dalam berseberangan dengan yang sudut B dalam yang kecil itu tuh. Yang ditandai. Kemudian 76 derajatnya dari mana? Nah, itu berpelurus kan dengan 104 derajat. Jadi sudut dalamnya B itu berapa? 76 derajat ditambah 44 derajat gitu kan. Kemudian AB-nya 50 dan BC-nya 40. Nah, untuk mencari AC, karena tidak ada yang sepasang diketahui sudut dan sisinya sekaligus, maka kita akan gunakan aturan cos. Nah, di sini AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang 2 dikali AB dikali BC dikali cos B. Kita tinggal masukkan angka-angkanya. Nah, karena sudut B-nya kan tadi 76 derajat ditambah 44 kan, jadi 120 derajat. Nah, kita hitung-hitung. Ternyata jawaban akhirnya adalah 10 akar 61 km. Nah, itu adalah panjang atau jarak pelabuhan A ke pelabuhan C. Jadi, kalian harus paham ya,
cara menuliskan sudutnya, arahnya tuh gimana, harus dibuat dulu sumbu simetrinya, yaitu sumbu X-nya, baru nanti sudutnya dibuat gitu. Oke, selanjutnya. Nah, untuk nomor 6 ini coba kita baca juga ya, satu kalimat, kemudian kita langsung buat gambarnya. Nah, di sini katanya seutas kawat ditarik dari puncak sebuah menara menuju sebuah jangkar yang letaknya 3180 cm dari dasar menara. Udah digambar ya. Kemudian sudut elevasinya 53 derajat. Berapakah tinggi menara? Nah, sudut elevasinya di mana sih letaknya? Sebenarnya sudut elevasi itu adalah sudut yang naik dari sumbu simetrinya. Berarti di situ 53 derajat. Kemudian ditanyakan apa tinggi menara? Berarti di sini naiknya ditanyakan. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Untuk mendapatkan Y-nya sebenarnya bisa dengan cara menggunakan si sudut 53 derajat ini. Karena kita mau cari depannya dan kita tahu sampingnya, maka langsung saja gunakan tangan 53 derajat, yaitu depan per samping, Y per 3180 cm. Jadi jawabannya adalah 4240 cm. Itu tinggi menaranya ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah sketsa, katanya, disuruh perhatikan. Itu ada orang ya di atas balkon, dan jarak dia sama atapnya itu 5 meter katanya. Kemudian kita ingin tahu berapa tinggi gedungnya katanya. Kita baca lagi soalnya ya. Jika suatu sudut depresi yang dibentuk jika A melihat kaki pohon adalah 30 derajat, berapakah tinggi gedung? Nah, ini pakai sudut depresi 30 derajat. Sudut depresi itu adalah sudut yang turun dari sumbu simetrinya gitu. Jadi, nah seperti itu. Kita buat segitiganya. Karena sudutnya depresi, nah maka 30-nya di sana dan ditanyakannya adalah X-nya gitu. Oke, kita langsung cari juga. Ini juga sama, kita mencari sisi depan sudut dan kita sudah tahu sisi samping sudut. Maka dengan cara yang sama seperti nomor 6, tan 30 berarti kan tan 30 X per 50. Jadi jawabannya 50 per 3 akar 3 itu baru X-nya. Sedangkan tinggi gedung itu adalah X ditambah 5 meter. Jadi jawabannya 50 per 3 akar 3 ditambah 5 meter. Gitu. Oke. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.